Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu meninggalkan percakapan dengan perasaan mengganjal bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Mungkin kata-kata mereka terdengar mulus, tapi naluri kamu berkata lain. Atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang memutarbalikkan kebenaran begitu lihai hingga kamu hampir meragukan sudut pandangmu sendiri. Jika ini terasa familiar, kamu tidak sendirian. Berbincang dengan pembohong bisa menjadi momen yang melelahkan, membingungkan, dan penuh emosi. Para Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Di akhir video ini, kamu akan memiliki 5 strategi ampuh untuk menghadapi ketidakjujuran dengan kekuatan dan integritas. Baik itu mengenali tanda-tanda halus kebohongan, tetap tenang di bawah tekanan, atau menetapkan batasan untuk melindungi energimu, kamu akan merasa siap menghadapi percakapan yang paling menantang sekalipun. Jadi, tarik napas dalam-dalam, rileks, dan ikuti kami saat membahas 5 cara menghadapi percakapan dengan pembohong. Sebelum mulai, pastikan kamu menekan tombol berlangganan dan ikon lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lain seperti ini. Siap? Mari kita mulai mengenali tanda-tanda kebohongan. Dalam percakapan, kata-kata bisa seperti tarian. Tapi saat seseorang tidak jujur, ritmenya terasa salah. Mengenali tanda-tanda kebohongan bukan hanya soal menangkap seseorang berbohong, tapi memahami kapan integritas percakapan terganggu. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk melindungi ketenanganmu. Pembohong seringkali mengungkapkan diri mereka bukan melalui kesalahan besar, melainkan melalui cara-cara halus yang hampir tak terlihat. Kata-kata mereka mungkin tidak sesuai dengan nada suara, cerita mereka bisa jadi tidak masuk akal, atau bahasa tubuh mereka menunjukkan ketidaknyamanan. Perhatikan inkonsistensi. Misalnya, jika seseorang bercerita tapi menghindari kontak mata atau gelisah berlebihan, ini bisa menjadi tanda ketidaknyamanan akibat ketidakjujuran. Tapi ingat, tanda-tanda ini bukan bukti mutlak. Beberapa orang secara alami nervous, sementara yang lain pandai menyembunyikan kebohongan. Tujuanmu bukan untuk menuduh, melainkan mengamati pola. Ketidakjujuran sering terlihat dari cara seseorang berbicara, bukan hanya dari apa yang mereka katakan. Pembohong cenderung menggunakan bahasa yang terlalu samar atau detail yang tidak perlu untuk mengaburkan kebenaran. Mereka mungkin menghindari jawaban langsung atau mengulang pertanyaanmu untuk mengulur waktu. Salah satu taktik klasik adalah mengalihkan fokus, tiba-tiba membuatmu merasa diinterogasi hanya karena bertanya. Taktik ini menciptakan kebingungan dan mengalihkan perhatian dari kebohongan mereka. Bayangkan cerita mereka seperti jaring laba-laba yang dibuat asal-asalan. Sekilas mungkin tampak masuk akal, tapi tidak bertahan saat diperiksa lebih dalam. Misalnya, jika seseorang bilang mereka terlambat karena macet, tanyakan di mana macetnya. Jawaban mereka mungkin menunjukkan keraguan atau kontradiksi. Kebohongan seringkali kekurangan dasar pengalaman nyata, sehingga celah logika muncul saat kamu menyelami detail. Bahkan pembohong terbaik pun tidak selalu bisa mengendalikan respons fisik mereka. Tubuh memiliki bahasanya sendiri. Tanda-tanda seperti kedipan berlebihan, menghindari kontak mata, atau gelisah sering dikaitkan dengan kebohongan. Namun, konteks sangat penting. Beberapa orang menunjukkan perilaku ini saat nervous, meskipun jujur. Ekspresi mikro, gerakan wajah sekilas yang mengungkap emosi sejati, juga bisa menjadi petunjuk. Senyum yang tidak sampai ke mata, kilatan kemarahan saat menyangkal, atau wajah meringis bisa mengkhianati apa yang disembunyikan kata-kata. Seseorang mungkin mengaku tenang, tapi kepalan tangan atau postur tegang mereka berkata lain. Seni mengenali kebohongan bukan tentang menjadi terlalu curiga, melainkan membangun kesadaran. Stoisisme mengajarkan kita untuk menghadapi dunia dengan kejernihan, bukan kecurigaan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan." Gunakan kebijaksanaan ini sebagai panduan, bukan untuk menuduh, tapi untuk menjaga integritasmu di tengah ketidakjujuran. Dengan tetap mengamati tanpa buru-buru menyimpulkan, kamu memberdayakan diri untuk tetap tenang dan terkendali.
Biarkan tindakan dan kata-kata mereka memandu pemahamanmu. Dan ingat, kebenaran sering terungkap seiring waktu. Kesabaran adalah kunci, begitu juga dengan melindungi ketenanganmu. Kekuatan mengendalikan emosi. Menghadapi pembohong bisa terasa seperti berdiri di tengah badai. Kata-kata mereka bisa memutarbalikkan realitas, membingungkan emosi, dan membuatmu mempertanyakan penilaianmu. Tapi inilah kebenarannya. Kamu tidak perlu terjebak dalam kekacauan itu. Saat berhadapan dengan kebohongan, insting pertama kita seringkali emosional, marah, frustrasi, atau bahkan kaget. Reaksi ini wajar, tapi juga bisa berbahaya. Ketika emosi mengambil alih, kita kehilangan kejernihan untuk menavigasi situasi dengan bijak. Stoicisme menawarkan pelajaran abadi di sini. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan pembohong, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Disinilah kekuatanmu berada, bukan pada membungkam pembohong, melainkan pada menenangkan badai dalam dirimu. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang tajam. Dengan tetap tenang, kamu bisa melihat melalui kabut kebohongan. Bayangkan emosimu seperti api. Kata-kata pembohong mungkin seperti percikan, tapi reaksimu adalah bahan bakarnya. Hilangkan bahan bakar, dan api akan padam. Untuk tetap tenang, fokuslah pada grounding diri di saat ini. Pernapasan dalam dan terukur adalah alat sederhana namun sangat efektif. Tarik napas perlahan melalui hidung. Tahan selama 3 hitungan, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi siklus ini hingga ketegangan mulai mereda. Ini tidak hanya menenangkan sistem sarafmu, tapi juga memberi waktu untuk berpikir sebelum menjawab. Berhenti sejenak sebelum berbicara adalah strategi lain yang sering diremehkan. Pembohong sering mengandalkan respons emosional. Mereka mengharapkan kemarahan, konfrontasi, atau kebingungan. Ketika kamu berhenti sejenak, kamu mengacaukannya. Ketenangan yang disengaja ini bukan kelemahan, melainkan wujud kekuatan yang diam. Saat menghadapi ketidakjujuran, cobalah mengadopsi pola pikir seperti pengamat yang netral. Alih-alih menganggap kata-kata mereka secara pribadi, anggap saja sebagai data. Pola apa yang terlihat? Apakah mereka mencoba memanipulasi emosimu, mengalihkan kesalahan, atau menciptakan keraguan? Dengan menjaga jarak emosional, kamu bisa menganalisis situasi dengan lebih objektif. Bayangkan pikiranmu seperti danau yang jernih. Ketika kamu bereaksi secara emosional, itu seperti melempar batu ke air, riak menyebar dan permukaan menjadi buram. Tapi saat kamu tetap tenang, danau tetap jernih, mencerminkan realitas apa adanya. Kejernihan ini memungkinkanmu melihat inkonsistensi dan tetap memegang kendali. Para Stoik kuno percaya pada membangun kedamaian batin, apapun kekacauan di luar. Marcus Aurelius menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Gunakan prinsip ini sebagai perisai melawan ketidakjujuran. Salah satu praktik efektif adalah mengubah perspektifmu. Alih-alih melihat tindakan pembohong sebagai serangan pribadi, anggap itu sebagai cerminan karakter mereka, bukan dirimu. Ketidakjujuran mereka mengungkap kekurangan mereka. Pergeseran perspektif ini membantu kamu melepaskan diri secara emosional, membuatmu lebih mudah merespons dengan tenang. Alat lain yang ampuh adalah menulis jurnal. Setelah percakapan sulit, tulis pikiran dan perasaanmu. Apa yang memicu emosimu? Bagaimana kamu merespons? Apa yang bisa kamu lakukan berbeda di lain waktu? Menulis jurnal membantu memproses pengalamanmu dan membangun ketahanan emosional untuk masa depan. Tetap tenang tidak hanya melindungi kedamaianmu, tapi juga membuat pembohong kehilangan kendali. Mereka mengandalkan respons emosional untuk mengambil alih, tapi ketenanganmu membuat mereka kehilangan daya. Ini seperti berdiri di tengah badai. Sementara segala sesuatu di sekitarmu berputar, kamu tetap teguh dan tak terpengaruh. Saat kamu menolak mencerminkan energi mereka, pembohong terpaksa menghadapi tindakan mereka sendiri. Mereka mungkin menggandakan kebohongan, tapi kata-kata mereka kehilangan kekuatan tanpa reaksimu. Ketenangan, dalam hal ini, menjadi bentuk perlawanan yang diam. Setiap kali kamu berhadapan dengan pembohong, kamu punya pilihan, menjaga energi emosionalmu atau membiarkannya terkuras. Tetap tenang bukan hanya soal memenangkan percakapan, tapi melindungi kesejahteraanmu. Kedamaianmu terlalu berharga untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak menghargainya. Lain kali kamu menghadapi pembohong,
Ingat, ketenanganmu adalah baju zirahmu, napasmu adalah perisaimu, dan keteguhanmu adalah kemenanganmu. Biarkan kata-kata pembohong jatuh tak berdaya di hadapan pikiranmu yang tenang. Mengungkap celah dalam cerita mereka. Pembohong sering berharap kamu menerima kata-kata mereka begitu saja, tapi pertanyaan yang tepat bisa meruntuhkan narasi mereka. Jika dilakukan dengan penuh pemikiran, pertanyaan tidak hanya mengungkap ketidakjujuran, tapi juga memberi kejernihan, memungkinkanmu menavigasi situasi dengan percaya diri. Ini bukan tentang menginterogasi atau menjebak seseorang dalam momen dramatis, melainkan mengarahkan percakapan menuju kebenaran, atau setidaknya kepemahaman yang lebih jelas. Pertanyaan seperti lentera di ruangan gelap menerangi sudut-sudut tersembunyi. Saat seseorang berbohong, cerita mereka sering rapuh, penuh dengan setengah kebenaran dan detail palsu. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu dengan lembut menyelidiki titik-titik lemah. Berbeda dengan tuduhan yang membuat orang defensif, pertanyaan mendorong mereka untuk mengungkap lebih banyak tentang proses berpikir dan niat mereka. Mari kita uraikan. Pembohong sering mengandalkan kekaburan atau detail yang terlalu dipoles. Misalnya, seseorang mungkin berkata, "Aku terlambat karena macet." Pernyataan sederhana seperti ini mungkin terasa cukup, tapi pertanyaan sederhana dan tidak konfrontatif seperti, "Macetnya di mana?" atau "Berapa lama kamu terjebak?" bisa mengungkap celah dalam cerita mereka. Keindahan pendekatan ini adalah tidak terlihat seperti tuduhan, hanya mengundang mereka untuk menjelaskan lebih lanjut, dan disitulah kebohongan sering ambruk. Pertanyaan juga mengalihkan fokus dari dirimu. Pembohong sering mencoba memanipulasi percakapan, mengarahkannya ke reaksimu atau keraguanmu. Dengan bertanya, kamu mengambil kembali kendali, memaksa mereka bekerja keras untuk mempertahankan kebohongan. Jenis pertanyaan yang kamu ajukan sangat penting. Pertanyaan terbuka yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak sangat efektif. Ini mendorong pembohong untuk memperluas cerita mereka, meningkatkan peluang inkonsistensi. Misalnya, daripada bertanya, "Apakah kamu di rapat kemarin?" yang memungkinkan jawaban sederhana, coba tanyakan, "Apa yang dibahas di rapat kemarin?" Alih-alih, "Apakah kamu menyelesaikan proyek itu?" tanyakan, "Bagaimana pendekatanmu untuk proyek itu?" Perhatikan perbedaannya. Pertanyaan pertama memberi jalan keluar mudah, sedangkan yang kedua mengharuskan mereka membangun detail yang sulit dipalsukan. Pertanyaan lanjutan juga alat yang kuat. Saat pembohong merasa kamu memperhatikan, mereka mungkin mencoba menggandakan cerita mereka. Dengan tenang bertanya, "Bisa jelaskan lagi bagian itu?" Atau, "Maksudmu apa dengan itu?" Kamu memaksa mereka mengidik kebohongan mereka, meningkatkan kemungkinan kontradiksi. Cara kamu bertanya sama pentingnya dengan apa yang kamu tanyakan. Nada yang tenang dan netral menjaga percakapan tetap terbuka dan mencegah orang lain menjadi defensif. Bahkan saat kamu mencurigai ketidakjujuran, hindari sarkasme, permusuhan, atau nada merendahkan. Ini hanya akan membuat pembohong semakin ngotot. Bayangkan seperti mengetuk kaca untuk menguji retakan. Pukulan keras akan menghancurkannya, tapi ketukan lembut menunjukkan di mana kelemahannya. Ajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu, bukan konfrontasi. Diam juga merupakan alat yang sering diremehkan. Setelah bertanya, tahan keinginan untuk mengisi kekosongan. Biarkan diam berlama-lama. Ini sering lebih kuat daripada kata-kata. Pembohong yang terkejut dengan pertanyaan mungkin buru-buru menjawab, tapi dia memaksa mereka menghadapi ketidaknyamanan. Teknik ini memberi wawasan lebih tentang perilaku mereka. Apakah mereka ragu, tergagap, atau menjadi terlalu defensif? Reaksi ini bisa sama informatifnya dengan kata-kata mereka. Diam juga menunjukkan kepercayaan diri, menandakan bahwa kamu mengendalikan percakapan tanpa konfrontasi. Bayangkan cerita pembohong seperti rumah kartu, sekilas tampak kokoh, tapi sebenarnya rapuh. Pertanyaanmu seperti dorongan lembut yang menguji kekuatannya. Satu pertanyaan yang tepat bisa meruntuhkan seluruh struktur, mengungkap kebenaran di bawahnya. Misalnya, jika seseorang mengaku tidak punya waktu menyelesaikan tugas karena terlalu sibuk, tanyakan, "Apa yang menyita sebagian besar waktumu?" Atau, "Bisa ceritakan bagaimana harimu?" Jika cerita mereka berubah atau jadi terlalu rumit, rumah kartu itu mulai runtuh. Para Stoik menghargai kejernihan dan logika, percaya bahwa kebenaran paling baik diungkap melalui pemikiran dan pengamatan yang cermat. Marcus Aurelius menyarankan,
Jika seseorang bisa menunjukkan bahwa apa yang saya pikir atau lakukan tidak benar, saya akan dengan senang hati berubah karena saya mencari kebenaran. Pendekatan ini berlaku di sini. Ajukan pertanyaan bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mencari kejernihan bagi dirimu sendiri. Saat kamu mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu memberdayakan diri untuk melihat situasi sebagaimana adanya. Kejernihan ini memungkinkan kamu merespons dengan penuh pemikiran, bukan emosi, menjaga integritasmu tetap utuh. Lain kali kamu meragukan kejujuran seseorang, berhenti dan pikirkan, apa yang benar-benar ingin saya ketahui? Bagaimana saya bisa bertanya agar mendorong kebenaran, bukan konflik? Keberpikiran ini mengubah pertanyaanmu menjadi alat untuk memahami, membantu kamu menavigasi ketidakjujuran dengan bijaksana dan tenang. Melalui pertanyaan strategis yang tenang, kamu menghilangkan kekuatan kebohongan, mengungkap kebenaran atau setidaknya jalan yang lebih jelas ke depan, menetapkan batasan. Ketidakjujuran, seperti rumput liar, bisa mengambil alih taman mental dan emosionalmu jika dibiarkan. Menetapkan batasan adalah tentang melindungi ruangmu, bukan menghukum pembohong, melainkan memprioritaskan kedamaian dan integritasmu. Saat kamu menetapkan batas yang jelas, kamu tidak hanya mengelola perilaku orang lain, tapi juga menegaskan nilai dirimu. Batasan penting karena pembohong sering memanfaatkan garis yang kabur. Mereka mungkin mengandalkan kepercayaan, kebaikan, atau keenggananmu untuk menghadapi mereka guna mendorong narasi mereka lebih jauh. Jika kamu membiarkan perilaku mereka berlanjut tanpa batas, itu bisa menyebabkan kelelahan, kebingungan, bahkan keraguan diri. Tapi ingat, batasan bukan tentang mengendalikan tindakan pembohong, melainkan menentukan apa yang akan dan tidak akan kamu toleransi dalam hidupmu. Kurangnya batasan bisa membuatmu merasa terjebak, seperti berusaha menavigasi labirin kebohongan orang lain. Ini terutama berlaku saat berhadapan dengan pembohong kronis, orang yang berbohong bukan sesekali, tapi sebagai gaya hidup. Ketidakjujuran mereka bisa menguras energi emosionalmu, meninggalkan rasa frustrasi. Menetapkan batasan mengirimkan pesan jelas. Kamu menghargai kejujuran dan tidak akan membuang energi untuk berurusan dengan kebohongan. Ini bukan tentang mengeluarkan ultimatum atau menciptakan konflik, melainkan menciptakan ruang di mana kepercayaan dan rasa hormat tidak bisa ditawar. Langkah pertama menuju batasan adalah kesadaran diri. Tanyakan pada diri sendiri, seberapa banyak akses yang ingin kamu berikan kepada orang ini terhadap emosi, waktu, atau kepercayaanmu? Jika kebohongan mereka berulang kali menyakitimu atau mempersulit hidupmu, mungkin saatnya menciptakan jarak. Jadilah jelas dan tegas. Batasan kehilangan kekuatan jika samar atau tidak konsisten. Misalnya, jika seseorang berulang kali berbohong, kamu bisa berkata, "Saya butuh kejujuran dalam percakapan kita. Jika saya merasa tidak mendapatkannya, saya akan meninggalkan hubungan ini." Ini menetapkan ekspektasi jelas dan menguraikan konsekuensinya dengan tenang, tanpa agresi. Batasi kerentananmu. Pembohong sering memanipulasi informasi sensitif untuk keuntungan mereka. Meskipun penting untuk autentik dalam hubungan, kamu tidak berutang kepada semua orang untuk membuka dunia batinmu. Jaga urusan pribadi dan perasaanmu sampai kepercayaan benar-benar terbangun. Lindungi waktu dan energimu. Jika ketidakjujuran seseorang mengganggu atau menguras, tidak apa-apa untuk membatasi interaksi. Misalnya, kamu bisa memilih untuk menjaga percakapan singkat atau menghindari topik tertentu. Menetapkan batasan adalah satu hal, menegakkannya adalah hal lain. Beberapa orang, terutama pembohong kronis, mungkin menguji batasmu untuk melihat apakah kamu serius. Disinilah konsistensi menjadi krusial. Jika kamu menyatakan bahwa ketidakjujuran akan berakibat konsekuensi, laksanakan saat batas itu dilanggar. Ini tidak berarti kamu perlu berdebat atau membela diri. Respon sederhana dan tenang seperti, "Saya tidak nyaman melanjutkan percakapan ini sekarang. Sudah cukup." Intinya adalah tetap teguh tanpa memperburuk situasi. Batasan juga tentang menghormati batas dirimu sendiri. Jika perilaku pembohong terus memengaruhi meskipun kamu sudah berusaha, mungkin saatnya mengevaluasi ulang hubungan itu sepenuhnya. Kadang, batasan paling sehat adalah memilih untuk menjauh. Bayangkan batasan sebagai tembok pelindung, bukan untuk menjauhkan semua orang, tapi untuk menjaga apa yang paling penting. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar." Ingat ini,
dan kamu akan menemukan kekuatan. Dengan cara yang sama, batasan mengingatkanmu bahwa meskipun kamu tidak bisa mengendalikan tindakan pembohong, kamu bisa mengendalikan seberapa besar pengaruh mereka atas hidupmu. Dengan menetapkan batas yang jelas, kamu merebut kembali kekuatan itu, berhenti membiarkan kebohongan mengatur emosi atau keputusanmu, dan mulai membangun kehidupan yang berakar pada kejernihan dan rasa hormat. Bayangkan hidupmu sebagai taman, tanpa pagar, gulma dan hama bisa masuk bebas, merusak apa yang telah kamu rawat dengan susah payah. Batasan seperti pagar di sekitar taman itu menjaga apa yang tidak bermanfaat, sambil membiarkan masuk cahaya, udara, dan hubungan yang menyehatkan. Keindahan batasan adalah kamu yang menentukan di mana menempatkannya, mungkin membatasi seberapa sering kamu berinteraksi dengan rekan kerja yang tidak jujur, atau mungkin mendefinisikan ulang syarat persahabatan yang rusak akibat kebohongan. Dimanapun kamu menarik garis, ketahuilah bahwa itu adalah bentuk perawatan diri. Luangkan waktu untuk merefleksikan hubunganmu saat ini. Adakah orang yang ketidakjujurannya berulang kali merusak kedamaianmu? Batasan apa yang bisa kamu tetapkan untuk melindungi kesejahteraanmu? Batasan bukan tentang memutus hubungan sepenuhnya, melainkan menciptakan dinamika yang lebih sehat. Dengan menentukan apa yang kamu toleransi dan tidak, kamu mengirim pesan kuat. Kedamaian dan integritas adalah prioritas, dan kamu bersedia mempertahankannya. Merespons dengan integritas. Saat menghadapi ketidakjujuran, alat paling kuat yang kamu miliki adalah integritas. Godaan untuk meniru perilaku pembohong, menghadapi kebohongan dengan manipulasi atau memanggil mereka dengan cara yang merendahkan nilaimu, bisa kuat. Tapi berpegang teguh pada prinsipmu tidak hanya menjaga kedamaianmu, tapi juga menjadi teladan kekuatan. Merespons dengan integritas melucuti senjata pembohong lebih efektif daripada konfrontasi. Pembohong berkembang dalam kekacauan, mereka mengandalkan kebingungan, reaksi emosional, dan pembengkokan kebenaran untuk mengambil kendali. Dengan memilih merespons dengan kejujuran, ketenangan, dan kejernihan, kamu menolak bermain dalam permainan mereka. Integritas adalah kompasmu, memastikan bahwa meskipun dikelilingi kebohongan, tindakanmu selaras dengan nilai-nilaimu. Merespons kebohongan dengan kebenaran bukan hanya soal moralitas, melainkan menjaga kejernihan dalam situasi yang dirancang untuk mengaburkannya. Kebohongan menciptakan efek ria kebingungan, membuat sulit membedakan realitas dari tipuan. Dengan berpijak pada kebenaran, kamu menciptakan dasar stabilitas yang memotong kebisingan. Dalam pengertian stoik, integritas adalah tentang mengendalikan perilakumu, apapun tindakan orang lain. Saat kamu tetap setia pada nilaimu, kamu bangkit di atas ketidakjujuran, bukan terseret ke dalamnya. Integritas juga menetapkan batasan tanpa perlu kata-kata. Ini mengkomunikasikan kepada pembohong bahwa meskipun mereka mungkin membengkokkan kebenaran, kamu menolak melakukannya. Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana merespons dengan integritas dalam situasi seperti ini. Seperti pada langkah sebelumnya, respon pertamamu haruslah pengendalian emosi. Pembohong sering mengharapkan konfrontasi atau kemarahan, tapi saat kamu merespons dengan tenang, kamu mengambil kendali situasi. Misalnya, jika seseorang berbohong kepadamu, hindari balasan tajam. Cobalah sesuatu seperti, "Itu bukan yang saya dengar, bisa jelaskan?" Pendekatan ini menjaga fokus pada fakta, bukan emosi, memberimu keunggulan. Integritas bukan berarti mengabaikan ketidakjujuran. Jika kebohongan memengaruhi kamu secara langsung, hadapi, tapi lakukan dengan cara yang mencerminkan karaktermu. Alih-alih menyebut seseorang pembohong, fokus pada ketidaksesuaian. Saya perhatikan apa yang kamu katakan sebelumnya tidak cocok dengan ini. Bisa ulang lagi? Cara ini menempatkan tanggung jawab pada mereka untuk menjelaskan, sambil menjaga percakapan tetap konstruktif dan menunjukkan bahwa kamu menghargai kejujuran tanpa menyerang secara pribadi. Jika situasinya mengharuskan, jangan ragu untuk menyatakan perspektifmu. Pembohong mungkin mencoba memutarbalikkan realitas, tapi komitmenmu pada kebenaran bisa mengubah arah percakapan. Berbicara jujur bukan tentang meyakinkan pembohong, melainkan menegaskan kembali pemahamanmu sendiri tentang situasi. Ini membantu kamu tetap berpijak pada realitas, apapun upaya mereka untuk mendistorsi. Merespons dengan integritas sering melucuti senjata pembohong karena tidak terduga.